Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad B. Dirgantara, NPM 17550210006. Saya di sini akan mereview jurnal Sistem Deteksi Kebakaran pada Gedung berbasis PLC, Program Logic Controller. Berikut adalah gambar rangkaian keseluruhan sistem deteksi kebakaran. Setelah itu, instrumen penelitian. PLC sebagai pengendali dan COM keluaran. COM masukan menghubungkan peralatan masukan luar dengan terminal masukan PLC. Alarm dan sprinkler sebagai unit keluaran perancangan sistem pemadam kebakaran. Berikut adalah susunan komponen PLC-nya. Sensor asap, PLC, power supply, alarm, lampu indikator, pompa air, sprinkler. Alat penelitiannya yaitu power supply. Power supply digunakan sebagai penyuplai tegangan listrik secara langsung sebagai penyarah. Power supply digunakan karena arus yang berasal dari PLN berupa alternating current (AC). Maka dari itu, pada perancangan ini digunakan power supply AC ke DC dengan tegangan 24 volt DC. Sensor asap input dari sensor asap ini digunakan sebagai pendeteksi asap. Tipe sensor yang digunakan yaitu FC22 dengan sensitivitas asap yang bisa diatur pada sensitivity adjust yang terdapat pada sensor. Yang ketiga yaitu alarm. Alarm menggunakan resonansi untuk memperkuat intensitas suara. Oleh karena itu, alarm banyak digunakan sebagai peringatan karena suara yang dihasilkan sangat bising terdengar di telinga. Setelah itu, baterai. Baterai adalah sebuah sel listrik di mana di dalamnya berlangsung proses elektrokimia yang reversibel dengan efisiensi yang tinggi. Proses elektrokimia reversibel adalah di dalam baterai dapat berlangsung proses pengubahan kimia menjadi tenaga listrik. Sprinkler berfungsi sebagai pengarah air bertekanan yang berasal dari tangki penampung air atau sumur yang dialiri melalui instalasi pipa penyalur air. Jenis sprinkler yang digunakan penelitian ini adalah sprinkler spray yang terdiri dari nozzle yang mengeluarkan air dengan tekanan tinggi yang diarahkan ke bidang permukaan yang halus, baik itu mendatar atau miring, yang menyebabkan air menyebar. Berikut adalah flowchart sistem kerja pemadam kebakaran. Yang pertama yaitu mulai. Yang kedua, PLC mulai menerima request data. Yang ketiga, apakah data diterima? Jika tidak, dia akan kembali pada PLC mulai menerima request data. Jika diterima, maka sensor mendeteksi asap. Lalu alarm berbunyi, motor menyala, sprinkler menyala. Setelah itu selesai. Pada tahap ini pengujian dilakukan hanya melibatkan kinerja dari PLC dalam menjalankan program yang telah dibuat sebelumnya dengan menandakan LED pada LCD menyala dan dapat dijalankan sesuai dengan program software yang telah dibuat. Adapun software yang diperlihatkan oleh gambar di bawah ini. Sistem kerja pendeteksi kebakaran dari pengontrol PLC yaitu PLC mendeteksi sensor asap yang dirangkai pada PLC. Kemudian sensor tersebut mendeteksi asap dengan jarak deteksi yaitu 1-2 meter per menit. Selanjutnya pompa akan menyala dan sprinkler akan otomatis menyiram ruangan yang terdeteksi asap. Penyiraman akan terus dilakukan sampai sensor tidak mendeteksi asap pada ruangan tersebut. Pada saat asap telah hilang, maka pompa akan berhenti bekerja secara otomatis dengan pengaturan timer PLC yaitu 15 detik. Setelah 15 detik asap tidak lagi terdeteksi, maka pompa sprinkler akan berhenti bekerja. Asap rendah dikategorikan dalam presentasi yaitu 20% sampai 35%. Asap sedang berkisar sekitar 45 sampai 60%, serta asap yang dinyatakan asap pekat atau asap yang sangat nyebul berkisar antara 65 sampai 100%. Sensor ini dapat beroperasi pada suhu dari kurang
20 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius dan mengkonsumsi arus kurang dari 150 mA pada 5 volt. Kecepatan deteksi asap yaitu 1 sampai 2 meter per menit. Tahap selanjutnya yaitu penguji terhadap sprinkler atau penyemprotan air yang dilakukan secara otomatis karena menerima perintah dari PLC, sensor asap, dan alarm. Ketika alarm berbunyi, maka sprinkler akan otomatis menyiram titik kebakaran terhadap penguji. Pengujian ini berhasil dilakukan, sprinkler berfungsi dengan baik. Tahap terakhir yaitu sensor tidak mendeteksi asap, maka seluruh sistem akan otomatis kembali ke semula. Dalam hal ini, program menulis program pada PLC jika 15 detik asap tidak bekerja, maka seluruh komponen akan otomatis berhenti bekerja. Setelah dilakukan pengujian keseluruhan, maka hasil yang dapat penguji berhasil dijalankan dengan baik. Setelah dapat bekerja sesuai dengan program yang telah dibuat sebelumnya pada software, dikontrol langsung oleh PLC. Berikut adalah gambar program pada software PLC. Setelah itu, proses simulasi program PLC seperti gambar berikut. Setelah itu, proses PLC mendeteksi sensor, gambar rangkaian seperti gambar 7. Setelah itu, gambar 8 sensor mendeteksi asap pada pembakaran gedung, kebakaran jika gedungnya kebakaran. Karena asap rokok juga bisa. Setelah itu, gambar 9 sprinkler mulai bekerja. Gambar 9 ini. Setelah itu, gambar 10 sensor tidak mendeteksi asap dan sprinkler berhenti bekerja secara otomatis. Berikut gambarnya. Setelah itu, kesimpulan. Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sensor asap mampu mendeteksi asap dengan baik jika terjadi kebakaran. Sensitivitas pada sensor asap sangat tinggi, walaupun api sudah tidak menyala. Asap yang dihasilkan masih akan tetap terdeteksi oleh sensor. Kecepatan sensor mendeteksi asap pada sensor sekitar 1-2 meter per menit. Setelah alarm menyala, maka pompa akan aktif dan sprinkler akan otomatis menyiram ruangan yang terjadi kebakaran. Sekian presentasi review jurnal saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.